karena sirin itu dijadikan daripada nur yang asli. Artinya dijadikan dari nur asli. Maksudnya dari nur asli artinya tidak ada wasifah, tidak ada wasilah. Dari nur Allah Ta'ala asli, kemudian nur Muhammad yaitu nur far'inya. Adapun yang lain daripada nur Muhammad ini cuma muktabas. Ibarat lampu itu adalah balikit badudi, umpat malikit lawan nang badahulu benar aja. Malikit ada apinya, kada aslinya lain. Rasulullah itu adalah minallah, qad ja'akum minallah nurun, qad ja'akum nurun minallah. Arti nurun minallah artinya itu tidak ada pakai wasilah. Kalau kita ini ada pakai wasilah, yaitu Nur Muhammad. Ini kita, ini Nur Muhammad, ini Allah, ada perantaranya, ada wasilah. Kalau Nabi Muhammad tidak ada wasilah dengan Allah Ta'ala itu, tapi tetap Nabi Muhammad itu tetap makhluk, Allah Ta'ala tetap khalik. Hadis pun ada juga orang yang mendasar di antaranya hadis Nur Muhammad SAW yang riwayat Sayyidina Jabir, itu betul-betul hadis itu sahih dan betul-betul ada di dalam karangan Musannaf Abdul Razak yang aslinya. Adapun Musannaf Abdul Razak yang akan datang yang kemudian itu ada orang yang tidak ketuju dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang ada hatinya itu kurang baik terhadap Nabi, maka kebesaran Nabi yaitu hadis Nur itu mengenai kebesaran Nabi itu ditinggalnya. Cuma orang memusahabatkan Nur Muhammad karena berpegang hadis itu, cuma orang menjadi khalifah Rasulullah, menjadi waris bagi Nabi bujur-bujur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العظيم لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والآبدين. قال رحمه الله تعالى وأما صلة الأرحام وهم الأقارب فقال تعالى في الأمر وصلتهم وآت ذا القربى حقه. وقال تعالى في معرض السماء على قوم اختارهم ورضيهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Adapun bermula silaturrahim, yaitu menghubungi keluarga, firman Allah Ta'ala menyuruh akan hamba-hambanya dengan berhubung kepada keluarganya, yaitu datangkan olehmu akan kerabatmu akan haknya kerabat, yaitu dihubungi. Lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memuji kepada satu golongan hambanya yang dipilih dan diridhoinya, ialah mereka-mereka yang menghubungi akan silaturrahim, yang disuruh Allah Ta'ala menghubunginya, dan hati mereka itu takut kepada Tuhan mereka dan takut akan hisab yang jahat. Wa mimma amara Allah bihi an yusala al-arham. Setelah daripada ma amara Allah bihi an yusala itu tadi, yaitu rahim. Qala ta'ala fi zajri min qati'atir rahim wa tahdhir minha. Adapun ayat suci Al-Quran yang mengancam dan menegah kita daripada memutuskan rahim, yaitu firman Allah walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bermula mereka-mereka yang membabak janji akan Allah sesudah diperkuat, dan mereka itu memutuskan akan sesuatu yang disuruh Allah menghubunginya, yaitu rahim, serta mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah mereka-mereka yang akan dapat kutuk atau jauh dari rahmat Allah.
dan disediakan bagi mereka itu rumah yang jahat, yaitu neraka Jahannam. Qala ta'ala fahal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa 'ama absarahum. Apakah kamu itu mengharap-harap jika kamu berpaling bahwasanya berbuat kerusakan di muka bumi, memutuskan rahim, mereka itulah yang dikutuk oleh Allah, maka Allah Ta'ala selalu membuka tulikan mereka itu. Faqatimur rahim mal'unun fi nasr kitab. Menurut Al-Quran, orang yang memutuskan keluarga itu dapat laknat. Wa qad qala Ali bin Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma yusi ba'd bani iyyaka wa suhbata qati'ir rahim fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathati mawadhi'a min kitabillah. Intaha. Wasiat oleh Sayyidina Ali, buyut daripada Rasulullah SAW akan anak-anaknya semua. Hai anak-anakku, jauhilah bersahabat dengan orang yang memutuskan rahim, karena aku mendapat akan orang yang memutuskan rahim itu dikutuk di dalam 3 segala tempat dari kitab suci Al-Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman ia dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah ia menghubungi rahimnya, dan barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah ia menghormat tamunya. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah perkataannya itu baik atau berdiam sama sekali. Qala alaihi salatu wassalam man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yurfa'a anhu mitatu su'i falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa ingin bahwa dilanjutkan usianya dan diluaskan rezekinya dan dimatikan mati yang baik, maka hendaklah ia takut kepada Allah dan berhubung kepada keluarganya. Qala alaihi salatu wassalam, qala Allah azza wa jalla, ana Allah wa ana ar-Rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu man qata'na qata'tuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, aku adalah Allah, aku adalah Rahman, aku menjadikan rahim dan aku mengambil bagi rahim itu akan satu nama daripada namaku, yaitu Rahman tadi. Maka barang siapa menghubungi akan rahim, maka aku menghubungi akan dia. Maksudnya orang itu dekat sama Allah. Barang siapa memutuskan rahim, maka aku pun berputus daripadanya. Allah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'u rahimin. Tiadalah masuk surga orang yang memutuskan, yakni memutuskan rahim. Allah alaihi salatu wassalam, inna rahmata, bahwasanya hujan la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim, tidak akan jatuh kepada satu kaum yang ada satu orang di dalam kaum itu yang memutuskan keluarga. Fa idza kanatir rahmatu la tanzilu 'alal qaumi bisawbi qaumi qati'ir rahim ma'ahum fa kaifa yakunu halul qati'i nafsahu. Apabila hujan tidak turun atas satu kaum sebab ada satu aja di situ orang-orang yang memutuskan keluarganya, apalagi dirinya sendiri, tentu lebih jauh dari rahmat. Wa kaifa yakunu maqtullahi lahu wa qat'uhu iyyahu min kulli khairin. Dan bagaimanakah marahnya Allah, dan bagaimanakah Allah itu menahan seluruh kebaikan kepada orang itu.
Fa'alaikum rahimakumullah bisilatil arham wa iyyakum wa qati'atahum fa inna min a'zamil adab. Maka hendaklah kamu semua wahai umat Islam semoga dapat rahmat Allah dengan berhubung kepada keluarga. Janganlah memutuskannya, karena bahwasanya memutuskan keluarga itu paling besar daripada dosa. Wa uqubatuhu mu'ajjalatun fid dunya, dan siksaannya sebelum akhirat di dunia segera. Mana yadkhulullah lahu ta'ala wa ta'ala fil akhirat min syarril iqab wa 'alimil 'adzab. فكذلك يعجل ثواب البر والصلة في الدنيا مع ما يدخر الله للواصل من عظيم الثواب وكريم المآب. Dan sebaliknya bagi orang-orang yang selalu berbuat bakti berhubungan kepada keluarganya, di dunia itu dibalas Allah dengan balasan yang segera kebaikan, serta di akhirat nanti mendapat pahala yang besar. Qala sallallahu alaihi wasallam asra'ul khairi thawaban al-birru wa silatur rahim wa asra'ul syarri iqaban al-baghi wa qati'atur rahim. Bermula yang paling cepat daripada kebaikan balasannya, artinya di dunia juga sebelum akhirat, adalah berbuat bakti dan silaturahim. Adapun kejahatan yang paling cepat datang siksaannya di dunia sebelum akhirat, yaitu berbuat kejahatan dan memutuskan rahim. Qala alaihi salatu wassalam, ma min dhanbin ajdaru ayyu'ajjilullahu sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yabda'u fil akhirah min al-baghi wa qat'ir rahim sama. Qultu wa thawabu birri was-silati mu'ajjalun wa mu'ajjalun wa 'aqabul 'uquqi wa qat'ati kadhalik. Mudah aja. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah supaya Allah lah yang menurunkan afiat kepada kita daripada segala macam itu tadi. Wa yanbaghi lil insani an yasila arhamahu wa illam yasiluhu wa yuhsina ilaihim wa illam yuhsinu ilaihi. Dan sepatutnya bagi manusia bahwa ialah yang menghubungi keluarganya walaupun keluarga itu tidak membalas, tidak menghubungi lebih dahulu. Hendaklah ia berbuat baik kepada mereka walaupun mereka itu berbuat jahat kepadanya. Allah alaihi salatu wassalam, laisal wasilu bil mukafi. Bukan orang yang silaturahim sebenarnya itu atau sesempurnanya itu orang yang lebih dahulu disilaturahim oleh keluarga baru dia membalas. Walakin wasilu alladhi idza quti'at rahimu wasalaha. Tetapi orang yang sempurna menghubungi keluarga yaitu menghubungi keluarga yang tidak menghubungi dia. Wa yanbaghi lahu ayawan an yasbir ala adzahu min azawhu adza wa azaw. Dan sugianya bagi seseorang manusia bahwa ia hendaklah jangan marah apabila keluarganya menyakiti. Wala yukafi'ahum, janganlah ia membalas bi'isaatihim dengan kejahatan mereka in asa'u ilaihi bal ya'fuwa wa yasfaha. Tetapi hendaklah ia melebarkan hatinya bersifat sebagaimana sifat Allah, yaitu afuwun. Afuwun, Allah itu afuwun, suka memberi maaf. Hendaklah berakhlak seperti Allah, suka memberi maaf kepada keluarga. Wa yasila wa yuhsina, dan ia yang menghubungi dan ia yang berbuat baik. Wa kullama adahu wa asa'u fi haqqika nasrul rahim sakanatus silatu lahum akada. Apabila mereka itu mengganggu, menyakiti, berbuat jahat, maka menghubungi kepada keluarga yang begitu adalah lebih utama. Wa kanat as-sadaqatu 'alal afdalah, dan adalah kita bersedekah kepada keluarga yang mengganggu, pahalanya itu, nilainya itu lebih banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam, afdalus sadaqati as-sadaqatu 'ala dzirrahimil kashihi. Bermula sedekah yang paling utama yaitu memberi keluarga yang memusuhi.
wa huwa alladhi yudmirul adawata liqaribihi al-muhsini si qarib itu ilaihi. Fi hadits ar-rajul alladhi qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni fadzakara al-hadithata qala fi akhirih wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun ma dumta 'ala dhalik. Seorang laki-laki datang ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita kalau melihat ini riwayat-riwayat orang dulu ini, masya Allah, kita ini kalah. Orang dulu itu ketemu sama Rasulullah SAW, sempat berdapat lawan Nabi. Kita ini ya Allah, kadang-kadang bermimpi aja kada sempurna, kadang-kadang bermimpi melihat wajahnya aja kada sebukuan awak, kadang-kadang bermimpi melihat jubahnya aja, kadang-kadang jauh, kadang-kadang kada berpander-panderan. Cuma orang lain yang menunjukkan ini Rasulullah, itu Rasulullah. Tidak langsung Rasulullah yang membilang aku Rasulullah. Kalau orang dulu ketemu sama Rasulullah SAW itu masya Allah, ketemu semua, nang jauh nang parak berdapat, melihat lawan Nabi, Nabi melihat lawan mereka. Dinamakan sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah sezaman dan beriman kepadanya, melihat dan dilihat. Kita ini masya Allah, terdapat kada, melihat kada. Untung Rasulullah itu diberikan Allah Ta'ala kekuatan melihat saja lawan umat-umatnya. Tidak ada tar dinding, umat-umatnya semua dari Rasulullah SAW. Karena silin itu dijadikan daripada nur yang asli. Artinya dijadikan dari nur asli. Maksudnya dari nur asli artinya tidak ada wasilah, tidak ada wasilah. Dari nur Allah Ta'ala asli, kemudian nur Muhammad yaitu nur far'inya. Adapun yang lain daripada nur Muhammad ini cuma muktabas. Ibarat lampu itu adalah balikit badudi, umpat malikit lawan nang badahulu benar aja. Malikit ada apinya, kada aslinya lain. Rasulullah itu adalah minallah, qad ja'akum minallah nurun, qad ja'akum nurun minallah. Arti nurun minallah artinya itu tidak ada pakai wasilah. Kalau kita ini ada pakai wasilah, yaitu Nur Muhammad. Ini kita, ini Nur Muhammad, ini Allah, ada perantaranya, ada wasilah. Kalau Nabi Muhammad tidak ada wasilah dengan Allah Ta'ala itu, tapi tetap Nabi Muhammad itu tetap makhluk, Allah Ta'ala tetap khalik. Alasan itu sekali lagi diberi peringatan, kalau ada tulisan-tulisan kita sendiri nulis atau orang nulis atau kita nukar atau diberi orang, ada tulisan Allah Banaraja, tolong tambahi di bawahnya wahdahu la syarikalah. Kalau ada tulisan Muhammad Banaraja, tambahi di bawahnya abduhu wa rasuluh. Jadi supaya jangan sampai Allah ini iya Muhammad, Muhammad iya Allah. Kalau ada nukilan-nukilan buku-buku nang bahari-bahari itu, nang kalka itu, hati-hati, jangan sembarang mengaji, memaham sarongonan. Kalau kesangka-sangka Allah iya Muhammad, Muhammad iya Allah, berarti mau dimakan nang baharu atau menduakan nang bersifat qadim. Pas'alu ahlal dzikri, supaya semuanyaan ahli sunnah wal jamaah jangan sampai nang sebutingnya. Tidak ada tiga buting di dunia, hanya dua, ahli sunnah wal jamaah dan ahli bid'ah. Dua itu aja. Kalau kada ahli sunnah wal jamaah, bid'ah ngarannya. Kalau kada bid'ah, ahli sunnah ngarannya. Jadi mengenai apapun, itikatkah, fikihkah, tasawufkah, amalan-amalankah, lampahan-lampahankah, itu semuanya terbagi kepada 73 macam, 272 yang bid'ah, hanya satu yang ahli sunnah wal jamaah. Man ana wa ashabi. Kalau itu janganlah keluar daripada itikad yang disebutkan kepalanya Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, dan kitabnya sudah bersebar di mana-mana, ya. Dan fikih demikian juga dengan keluar daripada Madzhabul Arba'ah.
dan jangan dicampur aduk. Mazhab yang 4 itu namanya talfiq. Nah, kalau kita di Indonesia bahkan di Asia ini hanya satu mazhab Syafi'i. Nah, itu jangan keluar daripada Nawawi Rafi'i. Nah, itu jikalau mengizinkan bahwa dicampur mazhab itu keempatnya atau kelimanya dengan Daud Zahiri di Indonesia khususnya, lebih dahulu Wali Songo, lebih dahulu Datuk Kalampayan yang membuka melajarakan semuanya mazhab itu. Kenapa tidak dibelajar dibukakan? Karena sidin gair kalau kita ini kena talfik atau kita sombong karena kalau banyak kondisi mazhab, kalau udah sombong banyak kondisi mazhab, lawan kena bisa mengadu-adu lalu menghina akan sebutin daripada sebutin, bisa membanding-banding, bahayanya banyak. Jauh kita sekarang lawan Datuk Kalampayan, ya. Nah, alhamdulillah ada isyarat akan dibaca kitab Sadirul Mu'tadin diubah Datuk Kalampayan. Insya Allah malam Rabu dimulai limbah sembahyang Isya langsung. Yang membacanya bagi gila kalau kena bisa, mudah-mudahan dari juriatnya juga membacakan kita bisa bagi gila. Nang datang gak tahu ya siapakah bisa. Mudah-mudahan. Jadi seakan-akan Datuk Kalampayan itu masih mengajar di rumahnya sendiri. Seakan-akan. Mudah-mudahan termasuk silaturahim juga. Alhamdulillah. Jadi masalah itu tadi i'tiqad jangan keluar daripada Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kitabnya sudah ada dan kitab itu jangan hanya mengambil dari seseorang atau menukar atau dibagikan langsung dimutala'i sendiri atau dilajarkan baginya kecuali sesudah ditashih kepada guru kita. Jadi kitab yang kita baca apalagi membacakan itu sudah dijamin kada bertambah hurufnya, kada berkurang, sudah dibujurakan dawan guru. Nah, kalau sudah kitabnya ahli sunnah wal jamaah, gurunya nang ahli sunnah wal jamaah aja. Apabila kitabnya haja nang ahli sunnah wal jamaah, lakunnya cuman gurunya ini ahli bid'ah, maka dia mentakrirkan itu ahli sunnah menjadi bid'ah. Misalnya satu hadis saja dulu, hadis Nabi SAW. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Menurut ada yang mengadakan hadis itu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Ini kalau orang yang tidak ahlinya dia mentakrirkan salah. Macam apa salahnya? Kita mengambil salahnya dulu karena darul mafasid muqaddamah. Tuntutlah, berkerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Nah, di sini lamun yang kada ahlinya mengutamakan dunia siang dan malam karena selama-lamanya di sini kasih matian. Adalah orang yang hidup selama-lamanya. Nah, kada ada. Di sini ahli sunnah memaham. Tidak ada orang hidup selama-lamanya. Kalau tidak ada hidup selama-lamanya, bekerja dunia jangan tapi terlalu. Ini hadis adalah hadis zuhud, bukan hadis jumput dan jujur. Hati-hati itu. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok mati. Ada enggak orang mati besok? Banyak. Artinya akhirat yang paling diutamakan, dunia itu di nomor
belakangkan. Itu maksud itu tadi, kata-kata itu tadi. Jangan sampai kita itu mengaji lawan orang yang salah takdirnya. Karena orangnya ini penting, Ahlussunnah wal Jamaah juga. Si kitabnya Ahlussunnah, orangnya Ahlussunnah. Kada salahnya kita ambil contoh sambil beramian sedikit, nangka kaya wayang kulit. Kalau udah dalamnya ini memenangkan bang ini, ya sudah kayak itu ya. Mewayangnya tahu apa ada masalah buat lempatin itunya. Ininya yang penting si tukang bicaranya, ini yang penting Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab yang dibacanya itu Ahlussunnah, yang membicarakannya pun orang-orang Ahlussunnah. Dua aja namun pada Ahlussunnah bid'ah. Nang bid'ah ini 72, nang Ahlussunnah cuma sebutin seluruh apapun. Nah, tauhidnya kah, etika, fikihnya kah, atau tasawufnya, atau amalan-amalan. 72 juga, arti 72 itu banyak artinya. Al-adad la mafhuma lahu. Jelas? Al-adad la mafhuma lahu. Kaidah kan? Banyak amalan-amalan yang kada Ahlussunnah Jamaah, termasuk amalan yang tidak ikhlas. Beramal apapun tapi tidak ikhlas, itu namanya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajak kepada pengikutnya ikhlas. Janganlah beramal untuk bersahabat jin. Jangan beramal hendak gauja. Tahu gauja? Ya jaga. Itu semua luar daripada garis kita. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahu ad-din. Banyak yang kata itu, ada yang khusus tujuannya gasan kebal. Kada ada kita hendak berkabar-kabar. Kita ini kada mau kabar, sebabnya makhluk itu al-alam mutaghayyir. Wa khalaqal insan dha'ifa la haula wa la quwwata. Hati-hati etikat kita. Yang tidak memberi bekas itu, yang tidak diberikan bekas itu hanya Allah aja. Kalau yang lain ini semua berbekas. Nang bunyi jago, bunyi kabel, tahanlah 40 hari kada makan, kelaparan dia. Wayah ini di mana? Marhum Al. Hati-hati kalau ada etikat kita ini bisa lalu menduakan nang hebat. Nang hebat hanya Allah. Ini sudah lama macam-macam, terutama di Kalsel itu macam-macam, sampai di Kalbar. Oleh sebab itulah luar biasa Allah Subhanahu wa taala membantu seorang cucu dari Rasulullah, dari Datuk Kalampayan yang bernama Al-Alim Al-Allamah, bahkan Arif Billah Haji Abdurrahman bin Siddiq Mufti Indragiri. Beliau itu mengajar dan menyusun kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah dan menghilangkan segala macam bid'ah seperti ilmu tikullah dan sebagainya, cocok mendengar masuk surga sebagainya. Nah itu ya, mudah-mudahan lah tulisan-tulisan tangan beliau itu masih ada, terkumpul, bisa dicetak sekadar perlu untuk dibacakan, supaya jangan ada lagi sisa-sisa daripada nang bid'ah-bid'ah di bidang artinya etika atau tasawuf atau amalan-amalan. Macam-macam. Baik makan nasi samin pada memakan apa? Lading silat. Ya, bujur jangan. Insyaallah. Nah, kemudian lagi tasawuf adalah yang sudah diatur oleh Al-Imam Junaidil Baghdadi. Nah, ini semuanya itu yang semuanya itu. Imamnya Junaidil
Baghdadi, semuanya. Jangan yang ulahan pahaman solongan, jangan. Sudah ada tulisannya, ada. Kalau sudah kita punya ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, punya amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu kita amalkan, kemudian mendapat ganjaran seperti fahaman yang disebut madad. Nah, ini fahaman dan madad ini jangan selalu kita mengambil rasa yakin ini bujur, jangan. Itu harus kita laporkan kepada Syekh Murabbi Mursyid kita, atau kita lapor kepada Al-Quran dan Al-Hadis. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, ay ila Quran wa ila Sunnah. Berhubung kebanyakan yang ahli Quran dan ahli hadis ini adalah zuriyat Rasulullah, kebanyakannya itu. Bahkan semua yang jabat-jabat mengambil dari zuriyat Rasulullah SAW, maka disebutlah artinya wa ma'al Qur'ani fi qarani. Itu. Wa ma'al Qur'an fi qarani. Yang disebutkan ahlu baiti amanun li ahlil ard. Ay minal halak. Minab dalal, amanun minal halak wa minab dalal. Kebanyakan kalau dibanding orang Jabar daripada orang Habaib yang alim bujur-bujur, kebanyak zuriat Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat sejarah, asalnya Ahlussunnah Jamaah itu dari mana? Dari Rasulullah. Turun kepada siapa? Sahabat, di antaranya Sayyidina Ali. Turun lagi kepada Hasan dan Husain. Di mana? Ya, di Madinah asalnya, kemudian ke Mekah, kemudian ke Irak, kemudian ke Basrah, kemudian kada tahan lagi di Mekah, di Madinah, kada tahan lagi, kebanyakan bid'ahnya, kebanyakan fitnah, artinya bid'ahnya di Irak itu juga, di Basrah, pindahlah ke Hadramaut. Apa sebabnya? Sebab walamma hamma sallallahu alaihi wasallam al-hijrata ila Hadramaut, haqqaqallahu ma ahammahu bi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Tahqiqan lima ahammahu sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yuqalu an-nur al-muhammadiyyu fil Madinah was-sirr al-ahmadiyyu fi Hadramaut. Sekarang di Hadramaut sudah macam-macam jua campuran, nang bid'ah banyak jua di sana, tapi nang ahli sunnahnya masih ada juga. Jadi kalau kita tulak ke sana harus minta pilihakan jua kitab dan gurunya dan kawan-kawan di sana kepada orang yang sudah tua-tua di sana, nang bujur-bujur sudah tahu riwayatnya. Masalah masuk macam-macam sudah. Hadis Nabi sudah menyatakan dabba ilaikum, ya kan? Apa? Ad-da'um da'ul umam, ya kan? Artinya itu sudah merayap juga macam-macam kemana-mana itu ada. Itu memang perlu. Jadi mengenai itu tadi pertama kitabnya Ahlussunnah, kedua gurunya Ahlussunnah, nang ketiga kitabnya itu harus disensor dulu. Jangan film aja yang disensor, lulus sensor, jangan. Itu pun kitab supaya jangan sampai sebagaimana terjadi dalam kitab riwayat innamas salatu bil fat. Hanya saja salah itu pasti membawa tikus. Itu gara-gara kitab dibaca sendiri tidak ditafsir. Padahal yang betulnya innamas salatu bil qar, yakni dengan tenang. Itu cuma titiknya kurang satu. Jangan terjadi bagaimana disebut dalam kitab obat-obatan itu. Hayyatun sauda syifa'un min kulli da. Bermula tadung ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Pada orang mencari tadung,
Adalah sekali lagi kadang banyak makan mati semuanya. Gara-gara kitab tidak disisih, yang betulnya habbatun sauda, cuma si gagak bagawi menambahi titik sebiji, lalu hayyatun, padahal bacanya habbatun. Apalagi tasawuf kitabnya banyak yang isdasa oleh orang yang hasud kepada muallif. Hadis pun ada juga orang yang mendasais, di antaranya hadis Nur Muhammad SAW yang riwayat Sayyidina Jabir, itu betul-betul hadis itu sahih dan betul-betul ada di dalam karangan Musannaf Abdul Razak yang aslinya. Adapun Musannaf Abdul Razak yang akan datang yang kemudian itu ada orang yang tidak ketuju dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang ada hatinya itu kurang baik terhadap Nabi, maka kebesaran Nabi yaitu hadis Nur itu mengenai kebesaran Nabi itu ditinggalnya, maka tidak ada lagi tertulis di kitab Musannaf Abdul Razak. Kalau kita punya kitab Musannaf Abdul Razak karangan atau apa cetakan yang bukan yang dahulu itu, maka kita dapat menyatakan bahwa tidak ada Abdul Razak mengarang dalam musannafnya. Ini musannafnya aku ada bisi, ujar yang bisi kitabnya. Memang di sini ditinggalnya oleh orang yang ada diri tadi, orang yang tadi ada indah supaya diketahui orang kebesaran Nabi, indah supaya orang keikutan masuk terhadap Allah orang sini. Nah itu tadi. Padahal dia yang kurang baca kitab dikurangi di kitab situ. Ini yang keluar ini sebahagian daripada kata-kata Muhammad Sarwani Abdan Bangil mengenai masalah ini. Jelas sudah muhaddisin yang ada di Makkah di zaman kita, yaitu Hasan bin Muhammad Al-Masyad, itu sering menyatakan hadis itu adalah sahih. Kalau sudah Hasan Masyad itu lawan kita ini, kalau diukur janggut, sering mengadakan kalimat tulis di dalam ijazah sanad sering memberi sanad. Sampai mencari kamus manusia ahli hadis yang berapa biji kan itu Zahabi kan apa kan itu ya menyatakan bahwa rawinya itu semuanya adalah siqah. Apabila rawinya siqah berarti hadis Nur itu adalah sahih, karena definisi daripada hadis sahih sebagaimana dalam kitab berikutnya, awwaluhu as-sahih wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yusadda aw yu'an yarwihi 'abdun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Apalagi kalau kita periksa di dalam kitab Bukhari As-Sahhul Ahadits Sittah, beliau banyak memakai rawinya Abdul Razak. Bentar. Alhamdulillah malah kata Nabi masalah agama ini. Cuman orang memusahabatkan Muhammad karena berpegang hadis itu. Cuman orang menjadi khalifah Rasulullah, menjadi waris bagi Nabi bujur-bujur.
pada nang bujur-bujur ahlinya itu tadi. Nang ahlinya itu tidak habis-habisnya. Nang ahlinya bujur-bujur, nang ahlinya itu kada bisa dihabiskan. Walau kayak apa orang-orang tuh hendak menghabiskan, kada bakal habis. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya wa'dullah wa fi riwayatin hatta ya'tiya amrun yakni qiyamah. Ya kalau annal arba lillah yurithuha ibad wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Itu dalil juga. Yang bermanfaat itu yamkuthu fil ardi, awet. Fayamkuthu fil ardi, awet. Awet, tahu awet? Ya awet, lawas sendiri. Fayamkuthu fil ardi. Itu kalau kita mengambil pahamnya di masalah sini. Kalau mengambil paham yang satunya, mungkin ini sedikit ada tertinggi sedikit paham, tetapi berhubung nang hadir ini banyak juga nang tinggi-tinggi, kasihan ini kada dapat bagian, sedangkan a'tikul ladhi haqqin haqqahu wa amma ma yanfa'un nas yakni Rasulullah SAW fayanfuthu fil ardi fil Madinah. Itu yang betul-betul yang fa'u. Tapi yang fa'u IPL-nya mulai walau fil ardi tetap manfaatnya ada. Ada lagi paham secara umum, ini cocok lawan umum. Yang fa'un nas, adapun yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, fayamkuthu fil ardi yaitu biji atau biji apa? Pawang itu di dalam tanah lalu menimbulkan batang, lalu jangking, daun, buah. Semuanya ini ada manfaat. Batangnya, jangkingnya, buahnya, daunnya kan ada manfaat. Gara-gara fayamkuthu fil ardi di dalam bumi andaknya si pawang itu kali bukan di atas bumi. Ada lagi ba'amma ma yanfa'un nas wa huwa nur Muhammad SAW fayamkuthu fil ardi yani fil alam kulliha. Masya Allah, Quran itu pada bisa dihabiskan pahamannya. Walau anna min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ata ashhurin ma nafidat kalimatullah. Ahlul Quran hum ahlullah wa khusus. Ada patah tumbuh, hilang ada gantinya. Bilang orang Betawi, ini Betawi nih. Ini kepala kodim kita nang hanyal lah, orang Betawi nampak mengaji sidin hari ini. Hanyal, alhamdulillah. Ketujuh mendidik anak Quran sidin nih. Basidinnya apa enggak? Padahal umur 41 aja. Kalau saya berapa sih 50 peto lah. Alhamdulillah. Semua umat Rasulullah hambanya Allah, masya Allah. Kunu ibadallah ikhwana. Nah di sini tadi, jadi sudah komplit saja sudah. Nah Ahlussunnah itu komplit bidang apapun. Bidang itikad sudah komplit ada, urangnya kitabnya.
nang tukang tasbihakan kitabnya ada. Demikian dia bidang fikih, demikian dia bidang tasawuf, demikian bidang wiridan. Wiridan. Kalau kita baca raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Riwayatnya hadis itu sedikit. Yang banyak riwayatnya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Yang kurang sedikit banyaknya daripada ini wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula. Jadi nang nabi juga ada, nang nabi yang rasulah ada, nang nabi yang dua rasulah ada. Kenapa di Hadramaut mengambil nabi yang dua rasulah? Karena mengambil riwayat yang lebih banyak. Itu yang diamaliyahkan. Kalau gampang orang kita Tuhan di sana mengambilkan yang hebat untuk umat semuanya. Kita berturut saja, ya kan? Berturut saja, sudah berturut saja. Hah? Berturut saja sudah. Sebagaimana as'aluka khala hadhil lailah bukan laili, kita berturut saja sudah. Sebab itu maka itu yang terjadi amalia orang di sana turut saja dari Tuhan. Walaupun boleh dibaca halal laili, nyaman pang khairahu wa nasrahu kan nyaman kada ahli lagi di hadhil lailah, ya kan wa nuraha, ya kan itu ada pulang balik. Tapi kita turut saja, apa sedikit dia paling seminggu nang rasa canggung. Jangan bacaan itu, jangan. Berapa syukur saja. Bisi Tuhan aja tak Allah Tuhan kita. Kan arti Tuhan itu, arti Tuhan kan, ya kan? Nang bujur disembah. Apabila salah disembah lain kepada Tuhan. Nang bujur ditunduk tingadahe, nang bujur diinggih puni. Minta aja sudah ini kita bahasa banjirnya aja sudah. Apabila lain pada Tuhan, misalnya iblis, kada jangan diinggih puni, jangan. Lalu Tuhan Allah itu tadi, Tuhan Allah, hanya Allah Tuhan tadi, ya kan? Mempunyai sifat kesempurnaan, nang saling banyakkan. Sifatnya Allah itu bukan 100 saja 1000, kada bisa dihitung banyaknya. Sifatnya, semuanya satu itu semuanya sempurna. Nah itu, bisi sifat saling banyakkan, semuanya adalah sempurna Allah. Siapa kada ketujuh? Adakah orang yang kada tertarik hati mendengar kabar ada seseorang punya sifat banyak benar, bagus berataan? Siapa yang kada ketujuh? Kecuali orang yang tabarung tuli kada mendengarnya lo kada tahu ya. Mendengar kabar itu jangan itu. Mendengar burung tiung aja bisa baca Allah berataan anak jarah. Hendak melihat, hendak mendengar, ya makasih yang membaca Qul ahad Allahus samad, tiung aja sudah. Apalagi nang Allah mempunyai sifat banyak benar, bagus. Siapa hati kan tertarik? Apabila sudah cinta kepada Allah karena sifatnya banyak dan sempurna, nah orang cinta itu senang kada? Senang kada? Senang benar-benar raditu billahi. Apabila radi itu senang adalah sakit hati. Di sini aja kedua adalah sakit hati, hanya utak gunakan maulah sakit hati. Orang sudah senang. Gampang kan? Orang bisi karis saja tenang bujur-bujur Majapahit. Ya kan? Yang lain kada asliin, yang bisi saling banyakkan pulang. Senang hatinya, senang kada? Maulah sakit hati. Karena mau banyak ingat orang karis itu senang hatinya, apalagi di awaknya aja. Kasih pisahan di mana karis di sini enggak, di mana ada jin di situ ada jin, umpama ketawa dulu. Hah? Wa ma akum nama kuntum umpama
apalagi jadi gembiranya itu radhiyallahu anhu tadi menaik terus. Hanya ingat satu aja, yakin satu, Allah bersifat sempurna, banyak benar, mustahil sifat kekurangan. Ini secara itikat mengenal sifat Allah secara jumlah, bukan secara tafsili satu persatu atau mendetail. Wujud, idam, waqama, apalagi itu tambah lagi untuk menyenangkan yang sudah senang bertambah senang. Ya, kalau sifat Allah Ta'ala itu sempurna, lalu kita misalnya garing duit habis, mana garing duit habis, bukan kita aja yang habis duit orang garing, ke bini ke anak, bukan bini anak aja yang habis macam-macam, ke ayam-ayam kita kelaparan. Aau 48, tahu ke aau? Hah? Kucing. Kucing. Iya, kucing. Nah, apabila kita tadi sudah yakin sifat Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan, yang datang kepada kita berupa sakit, berupa kada berduit ini, apakah Tuhan itu memukul orang kita dengan adanya sakit dan kada berduit? Tuhan sifatnya sempurna, maulah mukul. Mbah lima pak, mustahil mukul, mbah lima ini berarti ini bukan adab, ini adalah untuk tathir, ini membersihkan kekotoran kita. Kalau orang membersihkan kekotoran, apa orang itu berbuat jahat? Berbuat baik. Nah, hanya kita dapat ambil satu, Allah sifatnya sempurna, apa yang datang yang tidak sesuai dengan nafsu, kita menganggap ini zon kita baik. Tathir. Rasulullah SAW mengelangi sahabatnya yang sedang sakit, katanya Rasulullah, labas tahur insyaallah. Tidak apa-apa, ini cuma pembersih. Pembersih. Jadi tenang aja. Tenang aja. Kadang badung hamuk tah. Kada badung hamuk. Mun hamuk badung bah. Nah, Tuhan bersifat kamalat, mustahil naqais. Kamu diam. Itu Tuhan. Tuhan itu ada makhluk. Ya, nang berataannya. Angin kenapakah? Kantuk kenapakah? Sakit kesakit itu makhluk dia. Kalau garing itu makhluk. Duit hilang itu kan, duit kedadak itu. Iya, hujan kedadak. Iya, makhluk dia kalau itu. Ya kan? Nah, semua makhluk bersifat kekurangan. Apabila sudah yakin makhluk ini kurang, datang di mana hantu sombong hendak bekerja. Orang saya ada kekurangan, lalu sombong datang di mana? Karena yang patut sombong itu orang sempurna. Mun orang yang kada sempurna, ada patut bersifat sombong berkata. Nah itu selamat pulang hati. Kada ada lagi sifat nang fokus nita, ya kan? Nah iya menjadi diwajibkan bagi orang mukallaf balik berakal mengenal bahwasanya Allah Ta'ala bersifat kesempurnaan, mustahil kekurangan. Ya kan? Mulai balik berakal itu maka mengkatambayan didengar telinga wajib nang itu. Awwaluddin ma'rifatullah Islam. Itu dulu. Ini ngarannya dasar. Ini tolonglah menyesalah tagurakannya. Ini banyak banget harap-harapnya. Dalam menyesalah langsung aja tagurakan supaya orang mencatat dengan kesalahan. Nah, kembali kita kepada masalah keluarga ini.
Lah, ujarnya sahabat Rasulullah SAW datang ke Nabi. Untungnya orang bahari berdapat Nabi. Minta kalau kesalahan. Lalu kemana-mana tidak benda. Ayah. Ujarnya sahabat Rasulullah, ulun ada di Sukarabat. Saya punya keluarga. Saya itu senantiasa berhubung baik kepada dia, tetapi mereka itu tidak sama sekali menghubungi saya. Bahkan mereka itu mengganggu saya. Nah ini. Akhirnya Rasulullah dalam hadis yang panjang mengatakan, kalau seperti itu, engkau ini tidak pernah terlepas daripada bantuan Allah kalau begitu. Iya kan? Mestinya itu kalau pikiran biasa aja, ya kan? Seorang memberi, orang karena membalas, Allah memberi lagi. Mempikiran biasa aja, ya kan? Ya kan? Kayak orang mengunjung kan? Mengunjung bahasa Banjar, bahasa Indonesia namanya naya. Munnya kadang matuk, maulanya lagi mengunjungnya. Kalau orang yang tadi keluarganya kada sama sekali berbuat baik bahkan mengganggu, inya tetap menghubungi dengan sedekahnya. Ujar Nabi, kalau begitu kamu itu tidak putus dari bantuan Allah. Coba lihat Rasulullah. Rasulullah ini membersihkan hatinya orang ini supaya dia jangan merasa dia yang membantu. Kamu itu yang jadi bisa begitu, Allah yang membantu. Begitu akan kembali kepada tauhid. Artinya kalau Tuhan tidak membantu lagi, kamu itu selalu belajar bungulan aku menolongi orang itu, nyanyi kalau balas desperaya satu saja sudah. Nah, sedangkan di hadis yang tadi, kalau orang itu membalas budi orang, itu bukan sempurna silaturahimnya, karena ada dulu orang baru. Yakni ala birrihim wa silatihim wa in qata'u wa asahu. Jelas sudah. Wa kadzalika yanbaghi lil insan alla yata'adda bi sadaqatihi aqaribahu wa arhamahu al muhtajin. Nah, ciri-cirinya, peraturannya orang yang berhubung keluarga, jangan sampai harta kita itu dibagi kepada orang yang luar dari keluarga kalau masih keluarga itu ada yang menghajatkan. Dan orang yang bukan keluarga kita janganlah berhiri, ya kan? Apalagi mengatakan orang itu pelit, ya kan? Padahal ini orang keluarga, nah biar orang lain kada. Jangan kabalik, keluarga kada dibari sama sekali, orang halat yang dibari. Akibatnya tasalah lawan Tuhan sudah nyata. Dan hukumnya bukan sedekah. Apabila hukumnya bukan dinamakan sedekah, tidak menjadikan pintu rezeki. Sebab yang jadi pintu rezeki itu sedekah. Wa yurbis sedekah. Dan segi lainnya lagi, apabila kata lain menunjuk keluarga kita itu gibah, mengupat ini dalam kita. Dan keluarga kita mahiri lawan orang halak tadi. Dihirinya, dimusuhinya. Apa gugurnya ke orang? Sedekahnya banyak namanya. Efek hadapan, efek belakang, efek sampingnya banyak. Oleh sebab itu diatur oleh agama Allah yata'adda bi sadaqatihi aqaribahu wa arhamahu al-muhtajin. Harus kita lihat dulu keluarga kita nang mahajatakan. Ke situ kita menyerahkan baik wajib zakat atau yang sunnah, sedekah sunnah. Kalau sudah selesai semua keluarga baru lain. Jadi kalau ada orang lain datang minta bantuan tidak diberi oleh orang kaya ini, janganlah orang itu marah.
sebab dia perlu hartanya untuk keluarganya dulu. Memang mestinya begitu. Fayatul wa yusaddaqa ala ghairihim. Qala alaihi salam al-mu'tadi fis sadaqah kamaniha. Orang yang lepas mengulurkan sedekahnya itu seperti sama sekali tidak bersedekah. Wa warada anna man yasaddaqu 'ala al-ajanib ma'a ilmihi bihajati aqaribihi ila sadaqatihi la yaqbalu Allah sadaqatahu. Orang-orang yang mengeluarkan bantuannya kepada orang halal, padahal dia tahu bahwa keluarganya masih ada yang menghajatkan sedekahnya, maka sedekahnya kepada orang halal itu Allah tidak menerima sama sekali. Qala alaihi salatu wassalam as-sadaqatu 'alal ajanib sadaqatun lana rajal was-sadaqatu 'alal aqarib ithnatani sadaqatun wasilatun. Kalau kita bersedekah kepada keluarga maka dapat dua. Pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Qultu wa mahallu dzalik ma lam tashtadda hajatul aqarib. Ini masalahnya yang dua pahala, ya kan? Pertama silaturahim dan kedua sedekah. Selama keluarga kita itu hajatnya tidak seberapa. Kalau hajatnya itu memang keras, kuat, wa illa fahum ahaqqu bisadaqah min ghairihim. Tidak boleh sama sekali kita menyerahkan ke lain. Tidak boleh. Arwah Tunji Muhammad Haji Muhammad rantau dan sanak oleh Haji Abdul Qadir, anak oleh Haji Muhammad Salman Tarisi Gadung, anak oleh Qadi Haji Mahmud dalam Pagar, anak oleh Siti Haji Asiyah, anak Datu Kalampayan. Setiap bangun subuh tuntung bawirit turun pada rumah. Musim banyu dalam inggan dada, tetap limbah subuh, manggah lagi, tetap limbah subuh dalam keadaan manggah, keluar bahaya. Nah, panang dibawa keluar duit, garis miring angka rumawi kulus. Kamana naik? Kasini mandaki duit. Naik di luar, turun di dapur. Turun pulang rumah sebuahnya, turun pulang nah hadang waktu duha. Ulun alhamdulillah bisa juga kasih itu ketemu di musim karing, ketemu di musim ba'ah. Kada ba'ah musim ba'ah tetap kayak itu juga. Silaturahimnya itu tadi. Ujar kasa orang bahari, naik ke rumah pula, masuk ke padaringan, masuk ke padaringan, artinya membuka padaringan. Apabila pulang, bulik mengisi ya kan. Arwah Tuan Guru Wali Haji Zainal Ilmi dalam Pagar, menurut riwayat Sinang berkenaan. Tengah malam jam 2 turun pada rumah, membawa baras bajunjungan lawan duit bamplok bebungkus. Bakatok bukai pun balik bukai, ini rezeki pian pun turun pulang, ambil pulang. Ya ada tak kisah aja nang rahatan sedin nang kayak itu ada nang bolocok-locok musim hujan gerimis. Di hadapan rumahnya para pelawan jalan tadi agak pulang ke Belanda, diikatnya lawan kali aduk. Inya duduk di bawah rumahan. Begitu arwah Tunjana Ilmi lalu membawanya itu ke wah mah pemulaan tuh bilang tahu diguyang banget. Nah, talinya ini ditariknya bergoyang kalau perempuan. Mata gerimis
ngaran arwah kaji ulmi jal sin baca Allah ulah mbah yang baca Allah ulah makin jadi goyang nang dibacakan lain hantu lain orang bahari itu bergaya. Kenapa jadi menakutannya? Kalau menakutannya ini hendak menambah supaya kuat, jangan takutan orang lain-lain. Itu tujuan. Meningkatkan supaya jangan takutan orang lain-lain. Baca Allah ulah, sasal baca Allah supaya nang yang lain kok menyantu jangan Allah ulah. Tinggal auju aja ke sudah hancurnya. Ya tak. Lo ada elang kayak seseorang di kampung lain, siapa dia gantinya aja ditakuni oleh orang ini, ganti nang apa garang ganti nang itu sekalinya nang saban malam manjur itu nih nang dicari gantinya itu nang gantinya nang melajari apalagi nang demamnya banyak gitu orang nang batang tawar ini orang baru nggak penting tawar siapa gantinya lagi lamun bangsa hidup sarana si amun bangsa si dina aja sarumahan si din wahdaniat kada bisa anak bini dua buring aja tak sabulanan kada telupang bahkan apa jadi sampai ke banjar situ berusaha itu kali-kali kenapa jadi sampai berulang apa tadi kobret apa bane kalau itu tadi kalau banyak besi batis tangan itu ya kalau keluarga tangan seorang batis tangan saya ya udah daging orangnya arwah berusin ale belah hendak tulak bisa belok-belok siapa juga yang mau tangi juga atau haji belok-belok datang karena bulan umat ke Makkah nangaran mencari emas galang nah berapa bawa buruk mulai orang pada paham bah ini jan cari duit benar ya kan padahal tuh banyak datang nah kakaratun kena nah sebuting-buting solong galang keluarga emasnya kadang umum lihatannya aja silaturahim ini urang munasabah lamun mangaramat hidup-hidup lamun mintu pak
Maka apabila orang minta itu, Allah Ta'ala menambah luas rezekinya lagi. Anfiq ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Kama tunfiq kadzalika tunfaq. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Nah ini ngarannya hablum minan nas. Nah ngaran hablum minan nas ya ini silaturahim lawanna itu wa idza wasi'atis sadaqah al-qariba wal ba'ida fashtaratu fiha kanat 'alal ba'id sadaqatan faqat wa 'alal qaribi sadaqatan wasilatan. Lamun kulawarganya itu berkata-kata rumah, ada keluarga yang jauh seperti sepupu 4 kali, ada keluarga yang tarak seperti sepupu sepungkam. Maka kepada yang jauh bersedekah aja ngarannya pahala sedekah. Nang berkata rumah 2 sedekah dengan silaturahimnya ada. Maklum jauh yang tarak pada sama kalau. Iya sih, amin bakesa bahasa Indonesia. Waktu ulun dalam ke sana tahun 70. Ada orang dari Yaman pergi haji 3 orang, bawa kambing 1 dimasak. Bilangnya ittifaq 3 boleh makan kambing orang yang dapat mimpi yang baik. Kemudian tidur 2, jaga 1. Yang jaga ini lapar perutnya, dia makan kambing habis. Bangun yang tidur 2 ditanya oleh yang tidak tidur, kamu ada mimpi apa? Yang satu bilang, saya mimpi naik ke Baitul Maqdis. Saya mimpi berjalan ke Baitul Maqdis. Bagus tidak? Harapan makan kambing. Sebab janji siapa dapat mimpi yang baik boleh makan kambing. Ini kan mimpinya Baitul Maqdis, bagus. Yang satunya, kamu ada mimpi apa? Saya mimpi naik ke langit yang ke-7. Bagus juga. Kata yang 2 ini, kamu ada mimpi apa? Saya tidak ada mimpi apa-apa. Apa sebabnya? Saya enggak tidur. Kambing mana? Saya makan. Oh, kenapa kambing dimakan sendirian? Enggak diundang teman? Oh, bagaimana bisa mengundang teman? Jauh-jauh semua, ada yang di Baitul Maqdis, ada yang di langit yang ke-7. Amin begitu. Jadi jalan yang bisa kan bahasa Indonesia siki akhirnya jadi bukit di sini. Allah ya Rabbana Muhammad amin. Muhammad amin. Yakni Muhammad bin Amin bin Muhammad bin Husain Al-Qutubi Al-Hasani. Silsilahnya ada Al-Hasani sampai kepada Fatimah Zahra. Mandakannya kalimat lagi dimandakannya silsilahnya. Masya Allah, pengasih sayang bana semenyaan murid itu didudukakan di petilaman sidin. Jadi jangan muridnya umberi kasih sidin didudukan di nasikan umberi itu juga sampai sudah zamannya bersalaman dulu kan sudah tak.
Maka janji Tuhan itu tadi wa yurbis sadaqah bahwa yukhlifu. Jadi sedekah itu amalan sugi. Ada riba, amalan habis kikis tarik. Wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Apalagi tadi? Nah, wa amma idza ta'adda bi sadaqatihi wa yatruku aqaribahu ma'al ilmi bi hajatihim faqad asaa wa balama mudahada wa sadaqatu ghairu maqbulatin kama Allah subhanahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihim fid dharain amin. La yushakkikanaka fil wa'di adamu uqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu ya alla yakuna dhalika qadahan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Wahai hamba Allah semua, janji Allah Ta'ala kepada kamu itu tetap benar. Andai kata belum terlihat janjinya Allah itu, walaupun masanya sudah tepat, sudah sampai, jangan sampai janji Allah itu kita itu meragu-ragukannya, jangan. Supaya jangan sampai merusak akan mata hati kita atau pikiran kita atau keyakinan kita, dan supaya jangan sampai ikhmadan memadamkan linuri sariratika bagi cahaya yang di dalam hati yaitu iman. Coba dalam Quran ada laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insya'allah aminin. Mintalah disampaikan Nabi dan sahabat imam bahwa kita cagarnya merebut kota Mekah, berangkat lawan Nabi. Sampai di tengah jalan Nabi Muhammad burik. Ujar Nabi, aku burik kalau jadi terus ke Mekah. Sahabat terbagi dua. Sebahagian berpendapat kita terus akan aja. Sebab ayat tadi Nabi madahkan aman kita masuk terus saja. Ujar dengan sahabat sebagian termasuk Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali termasuk. Kita ikut Rasulullah aja. Beliau pulang, ikut pulang. Enggak, dan sebagian aja ke mulut aku terus karena aminin di situ. Ujar yang boleh karena lakukan khulunna itu tidak ada menentukan tahun ini terjadi umratul qadha. Nah itu aja kan. Jadi misalnya aja orang sembahyang ikhlas sugih ya Allah, orang sembahyang ikhlas sugih. Sarumahan sembahyang yang sunatnya lagi apaan? Kenapa jadi terjual rumah? Umpamanya jangan sampai kita itu ragu-ragu haji Tuhan bisa beandotnya, artinya berdustanya, atau Tuhan bisa ada ingatan, atau Tuhan kesibuk-sibukan. Jangan begitu, jangan. Jangan, karena kita ini diatur. Janganlah kita itu mengatur. Gitu kan ada macam-macamnya, Al-haqqu subhanahu la yukhliful mi'ad. Faman wa'adahu maulah syai'an wa in kana mu'ayyanaz zaman. Misalnya mimpi aja kita guring dalam baudu, orang yang hendak guring baudu sampai ke hendak guring itu kantuk-kantuk. Lalu bermimpi, ya kan? Mimpi bang. Nah, lalu apabila mimpi bang itu, apalagi di bulan haji, bulannya Syawal dan mimpinya pasti cagarnya berangkat ke Makkah. Kenapa jadi sampai sudah nang kohol-kohol itu, artinya kohol-kohol itu kan 80-an, baru maju dari ke Makkah. Jangan sampai rusak iman kita atas janji dalam mimpi dari. Atau ada orang saleh membilang lawan kita,
ya kan? Bahwasanya misalnya malam yaqa zalikal mawdu fala yang bagi an yusaffikahu zalika fi silki wa'di rabbi wa yajuzu ayyakun uqu zalikal wa'di mu'allakan. Boleh jadi janji tadi ada lamunnya, nah lamunnya ini balon sampai lagi ala asbab wa syurutun nang ista'saral haqqu nang tahu bujur-bujur syaratnya itu adalah Allah aja biilnya donal abdi, ya kan? Oleh sebab itu kita disuruh berdoa itu berulang. Kan ini masalahnya doa. Kalau kita berdoa Tuhan berjanji kabul. Lalu berdoa kenapa kita kalau tak lihat kabulnya minta kalau ya kalau? Nah jangan sampai rusak. Orang menuntut ilmu Tuhan berjanji kalau orang menuntut kembali. Orang menuntut kembali kenapa jadi balon paham aja? Enggak sirajal bacaan kadang mau siratan kadang mau sirajal aja lagi padahal sudah bergurah sudah mengarif kilat sudah ini lagi bandung kalau ya kalau fa'alal abdi ayya'rifa qadrah maka wajib atas hamba tahu di kedudukan. Seorang ini duduk di mana garang seorang ini makhluk kah? Lamun makhluk itu diatur jangan mengapa? Nah minta. Wa yata'addaba ma'a rabbi. Ya kan? Jaga adab lawan Tuhan. Wa yas'una ilaihi bima wa'adahu bihi wa yatma'inna ilaihi dan hendaklah ia kadar ragu-ragu atas janji Allah dan tenang-tenang aja walau baluman lagi kelihatan. Wala yatashaqqa fi dzalika wala yatazalzala i'tiqaduhu fihi faman kana ala hadzal wasfa wa'arikum billah. Apabila kita itu tadi yakin Tuhan bujur janjinya ya kan cuma bayang lagi masanya ngarannya arif billah. Nah, bisa aja ditetal al-arif billah itu bisa salimul basirah artinya orang itu atallah biqaulin salim kaya namanya salimul basirah salimul munawwarus sarirah wa illa fa'alal aksi. Summa qala idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tudari ma'ana in qalla 'amalu fa innahu ma fataha laka illa li an yata'arrafa ilaika. Apabila kita datang penyakit lalu pada kala lagi hendak bertambah ibadat lantaran dari tetapi kita sabar aja. Nah sabar itu namanya ma'rifat. Apabila kita itu dapat ma'rifat biar amal tadi kalau kau menggawe lantaran dari janganlah bersedih hati karena tujuan orang beramal ma'rifat juga. Misal orang melunjung ya kalau janganlah bersakit hati menunjung kada perolehan kada bangun matok kada bangun apa mengutul-ngutul ya kan tapi orang memberi pais masak sudah misalnya aja kan ya kalau ya kan kita cari ulang untuk memahis juga kalau orang tua-tua yang mendengar pais titik dia sini nyambung juga kan ya kalau biar pais lunduha antakan memang acemnya bercampur dengan remanian itu udah banyu niur yang besar cerup itu bah es bah kada katia duduk di maralawang pulang lah nang penting kita di ma'rifatnya nang penting walau amal kada kau menambahi karena uzur tapi ma'rifat dapat tahu bahwasanya uzur ini Tuhan memberi dan hikmatnya uzur ini adalah Tuhan memberasihiakan. Nah itu ma'rifat kalau sudah artinya paham tak? Dia paham itu biar paham jangan menyentuh
kada mau pangkaya itu. Ya kalau kada mau. Misalnya aja dalam. Nah itu aja pahamannya itu tadi tentang artinya nawa. Fa innahuma fataha laka wa illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaika. Ma'rifat itu sih dinang menunjuk. Adapun wal a'mala ya kan tumbang-tumbaliknya tumbang-tumbalik bahasa berubahnya wal a'mala tumbang-tumbalik. Harakat berubahnya maknanya tumbang-tumbalik. Anta muhdiha ilaihi. Berubahnya maulah pesantren batu kalampaya ambil berkat. Kada ada melajari orang Jawa, orang Banjar aja belajar. Begelepet hati orang luka. Yang tak ada di Jawa, yang belajar orang Banjar. Di hati orang begelepet. Silin langsung bersuara, silin aku jaya jadi belajar orang Banjar nyaman pada berpikir lagi belajar orang bahasa Jawa, bahasa orang Jawa, bahasa Jawa berpikir aku dulu tapi pernah juga silin belajar orang Jawa yang dibaca hikam lawan masalah dunia dasar gue lancar bahasa Jawanya lubangnya tapi yang lancar lagi presiden Nabi Presiden Haji Muhammad oh itu Haji Muhammad ke spesialis fikih kalau orang belajar fikih Haji Muhammad aja mah dapinya kalau yang lain-lainnya bagaimana dulu meninggal aja Nabi Presiden meninggal julak saya Muhammad julak amat wal amal anta muhdiha ilaihi. Kalau amal tadi seakan-akan kita bahagia lawan Tuhan. Kalau ma'rifat Tuhan dari kita, nang dari Tuhan lawan dari kita, mana bisa sama jawabannya. Uja rajulak bainas sama was sumur. Ya rajulak. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Ya kah? Jauh benar nilainya ya kah? Barian orang mulia daripada barian orang iya atau ujar di dalam kitab pulang menyebutkan misalnya kalau kita memberi raja cuma kangkong raja memberi jamrut kawal disamakan kangkong dan jamrut Allah jamrut itu yang dijual kalau kangkong berapa awak berapa godang wallahu subhanahu wa ta'ala alam sidajalla al-fatihah bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله لا قوة